Alhamdulillah bisa hadir. Kalau Kang Emil sudah datang biasanya aura ibu-ibu mata berbinar. Senyum sumringah ya Bu ya. Satu lagi Kang Emil mungkin siap-siap kamera pasti pengen selfie. Langsung minta Kang Emil untuk memberikan presentasi juga. Ini Kang Emil jadi presenter keempat untuk di diskusi ini. Mungkin Kang Emil bisa bercerita tentang bagaimana pengalaman di Kota Bandung ini. Kalau tadi juga sempat berbicara tentang potensi dari mungkin bagaimana membangun infrastruktur. Kang Emil juga terkenal bisa mendatangkan investor dari luar dan juga bisa mendapatkan berbagai macam sumber pembiayaan. Mungkin Kang Emil bisa cerita tentang apa yang sudah dilakukan di Kota Bandung yang mungkin nanti bisa direplikasi atau mungkin di-share dengan teman-teman yang lain. Silakan Kang Emil. Terima kasih. Para hadirin yang saya hormati, di kesempatan istimewa ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tapi dulu ada wartawan tanya, Pak Wali, Bandung itu apa? Saya bilang, Bandung itu is good news. Gitu, Pak. Ya, jadi semua yang baik-baik insya Allah datang dari kota tercinta ini. Sekarang dari sisi ekonomi, Bapak Ibu harus tahu dulu latar belakang saya. Sebelum jadi wali kota, saya entrepreneur. Saya punya karyawan 70 orang. Saya punya kantor di 3 kota, Bandung, Jakarta, di Bali. Setengah pekerjaan saya ada di Tiongkok, di Timur Tengah, di bidang arsitektur dan pembangunan kota, kira-kira begitu. Jadi ada sedikit knowledge tentang global economy yang membawa jadi warna dalam pemerintahan Kota Bandung. Satu warnanya itu adalah saya mengaplikasikan yang saya sebut proactive government, Pak. Jadi politik jemput bola. Saya udah bilang perubahan itu harus dijemput, bukan ditunggu. Maka jadi wali kota bukan tipe yang jaga warung, nunggu perubahan datang, nunggu bantuan datang, tapi saya ketok pintu, saya datangi semua bantuan-bantuan demi Bandung. Yang terakhir rekor saya adalah 2 tahun ini dapat dana hibah 5 juta euro Pak dari Belanda. Saya datang 3 kali meyakinkan bahwa bantuan itu jangan kemana-mana, harus ke Bandung. Kenapa Bandung? Saya panjang lebar cerita. Ujung-ujungnya akhirnya menjadi sebuah hal bahwa perubahan bisa dijemput. Nah, ekonomi kami, laporan dari BI Jawa Barat minggu lalu, year on year ini 8,8%, Pak. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Jawa Barat 6, Indonesia 4. Nah, ini 8,7, kami 8,8 ya, alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa pergerakan ekonomi Kota Bandung ini luar biasa. Saya juga dinasihati oleh seorang ekonom, sahabat saya dari Australia. Problem Kota Bandung itu hanya satu, yaitu transportasi. Ya. Jadi makanya selama jadi wali kota, saya lagi mewujudkan PR yang mahalnya luar biasa ini, Pak. 10 km itu 5 triliun, ya, kurang lebih. Kami butuh 20 triliun. Gak punya duit, Pak. APBD kami cuma 6 triliun, setengahnya habis bayar gaji, setengahnya untuk semua hal. Jadi saya lagi berinovasi. Tapi poinnya, kalau kami bisa memperbaiki koneksi, baik dari luar ke Bandung, dari Bandung keluar, itu dia bilang, kamu bisa double digit, Mr. Mayor, dia bilang begitu. Jadi saya sekarang fokus di situ. Jadi ekonomi Bandung ini sebenarnya sudah riuh begini aja, 8,8% poin saya. Gimana kalau kemana-mana mudah kan begitu. Makanya saya setuju kereta api cepat itu, alhamdulillah. Nanti Jakarta-Bandung itu terhubung hanya 30 menit. Dari Bintaro ke Sudirman lebih cepatan dari Sudirman ke Bandung. Ya, karena itu. Apa yang terjadi? Ya bayangkan aja pergerakan barang yang biasa 3, 4, 5 jam, sekarang 30 sampai 40 menit sampai ke Bandung. Orang sekarang udah berpikir, Pak, saya tinggal di Bandung aja, tanah di mana saya bisa tinggal beli, kerja di Jakarta, pagi sore di Jakarta, maghrib sudah jalan-jalan di Hidung Merdeka, makan di Braga, itu kan udah imajinasi baru yang dulu tidak mungkin. Saya laporkan ya, kereta api cepat itu bukan menservis hanya Bandung-Jakarta. Ibu Menteri sudah sampaikan ke saya, Bandung itu hanya sepertiga benefit dari kereta api high speed train itu. 2/3-nya itu akan melahirkan 2 kota baru, satu di Kerawang, satu di Walini. Kalau tanpa kereta api cepat ini, tidak mungkin ada alasan melahirkan kota baru itu. Tidak ada akses. Makanya konsorsium Tiongkok mau tanpa APBN, Jepang tidak mau. Jepang ingin tetap ada input dari APBN.
Tiongkok oke dengan itu. Jadi dalam 10 tahun Pak, koridor Jakarta-Bandung ini akan luar biasa, akan tumbuh. Orang-orang tinggal nanti di kilometer 90 sama, mau kerja di Bandung dekat, mau ke Jakarta dekat, itu udah sesuatu yang luar biasa. Itulah kenapa saya yakin pertumbuhan Jawa Barat dalam 5-10 tahun terakselerasi oleh ini. Saya juga senang kalau kereta api cepat ini datang, orang Jakarta tidak lagi naik mobil, mending macet panjang, mending 30 menit sampai kan begitu. Ya. Maka dari seribuan sekian PR saya, prioritas saya sekarang yang saya kejar, yang paling susah di Republik ini adalah public transportasi. Kami ada 2 berbasis rel, yaitu monorail, kemudian cable car, karena kota ini berbukit-bukit. Tapi apapun itu, menurut tim ITB, harus multi sistem, tidak hanya mengandalkan satu sistem. Bulan depan saya akan launching groundbreaking cable car. Alhamdulillah bisa dimulai. Menghubungkan dulu tahap itu pendek Jalan Dago ke Cihamplas. Itu sebagai simbol. Kemudian dalam waktu 6 bulan prototipe monorail kita testing dulu menghubungkan kereta stasiun kereta itu ke alun-alun. Ya. Nanti lewat Pasar Baru, lewat Dalam Kawung ke alun-alun. Jadi orang Jakarta bisa naik kereta ke dalam Kebon Kawung, ganti monorail sampai ke alun-alun. Itu 2 hal itu dalam tahun depan sebagai komitmen. Bandara juga kita perbaiki, terminal baru dalam 2 bulan sudah selesai di Susen, yang dulu kayak terminal bis, insya Allah lebih baik sekarang, ya, jadi kayak terminal angkot. Nah, dulu kayak terminal bis, sekarang sudah kecil-kecil cabai rawit lah ya. Kemudian airport di Majalengka, target Pak Gubernur juga harus selesai di masa jabatan beliau 2018. Jadi poin saya, sekarang 8,8% dengan rencana-rencana infrastruktur yang mengkoneksi, saya punya keyakinan optimisme itu hadir di Kota Bandung. Nah, dulu saya pernah juga ketemu 2 pengusaha ya, satu pengusaha Australia, satu pengusaha Singapura. Pengusaha Australia dia di bidang digital media, kantornya di Bandung. Satu lagi pengusaha Singapura mau bikin Ocean Park. Ocean Park itu kayak Dufan tapi isinya binatang laut semua ya. Jadi nanti kalau mau lihat penguin dan beruang kutub lah ya, ke Bandung aja gitu kira-kira. Saya tanya, pertanyaannya simpel Pak, why you invest in Bandung? Mr. Mayor dia bilang, we don't see Jakarta and Bandung as 2 different city. We see Jakarta and Bandung as one economic corridor. Sehingga di situ saya percaya yang namanya ekonomi bukan spot, bukan titik, tapi garis. Maka suatu hari nanti Jakarta-Bandung itu nggak bisa dilihat sebagai 2 kota. Secara administrasi ya, tapi secara ekonomi itu udah campur lah ya, udah gabung-gabung. Jadi nanti itu yang harus dibaca ya. Jadi membahas teori ekonominya tidak per node gitu istilah kita, tapi per koridor. Makanya Jakarta-Bandung ini akan menjadi koridor pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Nah sekarang terhadap Bandung, Bandung itu sudah punya sumber daya energi, sudah punya sumber daya alam. Kami ini hanya punya sumber daya manusia dan kecantikan alam lah ya, selain mojang-mojangnya. Saya ada polisi yang lapor ke saya, Pak Wali, lapor izin saya bertugas di Bandung, siap. Tapi Pak Wali dulu sebelumnya saya tugas di Papua, istri nggak ikut. Tapi kalau tugas di Bandung, istri maksa ikut. Godaannya banyak sih. Tiap pengkolan gak rilis. Itu intermezzonya ya Pak, mengapa betah di Bandung. Karena kami tidak punya sumber daya alam dan energi, saya benchmarknya ke Singapura Pak. Singapura nggak punya apa-apa kecuali SDM. Maka saya fokus ke added value ekonomi berbasis ide. 60% ekonomi Bandung itu UMKM Pak. Ya, ini kota UMKM itu Bandung. Nah, akhirnya saya keluarkan sebuah instrumen yang masih dalam kontrol saya. Saya amati menengah bawah di Bandung ini pergerakannya sangat lincah, ya, tadi 60%. Tapi sebagian kena rentenir Pak, kena rentenir yang bunganya per bulan bisa 20% gitu ya. Pokoknya nggak kira-kira lah. Tapi si ekonomi harian ini dia nggak ada pilihan. Karena hidupnya hanya untuk menyambung hidup ke hari esok. Jadi mau bunganya segede apapun,
Akibatnya ada dua tipe, si PKL atau menengah bawah ini kesejahteraannya tidak naik. Dia bertahan tapi tidak sejahtera. Makanya saya bilang Gini ratio-nya Indonesia secara umum kan besar. Orang kaya makin kaya, yang miskin nggak bergerak. Yang betul kan harusnya orang kaya makin makmur, yang miskin ketarik, kan gitu ya. Nah di sini gapnya nggak begitu. Jadi adil makmur itu belum sampai. Maka sekitar tahun lalu saya launching namanya kredit melati Pak, di BPR kami. Melati itu singkatan melawan rentenir. Kalau orang Bandung Pak, kalau launching program itu harus singkatan Pak. Klub sepeda Matador singkatan juga, manggil tanjakan didorong gitu. Jadi akhirnya karena kultur orang Sunda harus ngabodor, akhirnya kredit pun saya bikin singkatan. Serius Pak, bahan apa namanya? Melati melawan rentenir. Diucapkan enak, dibaca juga. Kami sudah 6.000 nasabah dari kredit melati itu Pak. Kami ini tadinya mau tanpa bunga, tapi regulasi OJK belum memungkinkan. Jadi masih paling minimal jadi 6% Pak. Tapi saya bungkus sebagai biaya administrasi. Gitu. Dan mereka dipotongnya di depan, jadi nggak terasa kayak beban bunga. Jadi 6% biaya administrasi. Sekarang 6.000 Pak. Sudah 18 miliar kita gelontorkan untuk MKM, jadi rata-rata 3 jutaan. Tapi mereka tenang, di Bandung sekarang ada alternatif melawan rentenir. Dan kendalanya sedang kami perbaiki cuma satu, rentenir itu dia namanya proaktif marketing. Nasabahnya diam di tempat, duit yang datang Pak. Kamu mana ada lapak, mana ukurannya, nih sekian. Nah saya lagi gitu juga. Tapi pakai instrumen BPR kami. Nah ini SDM-nya lagi terbatas ya. Tapi suatu hari nanti BPR Kota Bandung akan fokus pada mikrokredit, konsumen, dan dia aktif market. Nah saya menerapkan visi ekonomi kreatif itu dari hulu ke hilir Pak. Di hulunya itu pertanyaan begini kan, gimana caranya melahirkan orang-orang kreatif? Pertanyaan penting. Nah, kami hasil survei menunjukkan orang kreatif itu datang dari kompetisi. Kompetisi datang dari sering bertemu. Jadi kesimpulannya kreativitas berbanding lurus dengan sering nongkrong, ya begitu. Ya. Tapi nongkrong yang positif, ya. Hasilnya seperti ini, Pak. Maka makin ke hari produk Bandung sudah kelas dunia. Kami 2 minggu lalu sudah 1 kontainer saya kirim ke Paris, alhamdulillah. Dengan brand namanya Little Bandung. Apa itu Little Bandung? Little Bandung itu semua the best of Bandung saya kumpulin dalam satu toko atau satu tempat expo. Jadi itu Little Bandung, itu cara saya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kritikan saya ke pemerintah pusat punten ya terhadap MEA itu, kita nggak dikasih guideline Pak. Cuman bilang, hei wali kota siap-siap MEA, hei bupati siap-siap MEA dulu. Jadi kumaha itu. Apa yang harus kita siapkan, cuma ditakut-takutin aja gitu kan. Ya saya mending karena saya datang dari dunia itu, saya persiapkan. Saya bikin udah 2 tahun Kamis Inggris, karena kunci pertama adalah komunikasi. Pede nggak nanti berbisnis kamu di Thailand dan seterusnya. Maka untuk MEA ini kita jemput bola lagi. Saya sudah MOU dengan Bangkok dan Petaling Jaya di Kuala Lumpur. Apa isi MOU-nya? Tolong kalau pengusaha Bandung buka usaha di Malaysia dan di Thailand, tolong dibantu, saya bilang begitu. Sebaliknya, orang Thailand atau Malaysia di Bandung, saya bantu. Jadi kita sudah punya MOU 1. Kedua, kita punya brand Little Bandung. Sudah mulai jualan di Kuala Lumpur, sudah mulai kirim barang ke Paris dan kemana-mana. Itu kesiapan. Terus orang Bandung insya Allah kalau tanya bahasa Inggris, lancar lah ya, mudah-mudahan gitu ya. Don't rich people difficult gitu ya, jangan kayak orang susah gitu. Kita pede-pede aja gitu. Nah terakhir dari saya baru tahu Pak, sekarang setelah 2 tahun jadi wali kota, kenapa Indonesia kalah bersaing, kalah maju dengan dunia. Selama ini saya pikir dengan teori-teori besar gitu ya, dengan nyampe. Saya tahunya setelah jadi wali kota, saya tahunya pas berkunjung ke London Pak, sekitar tahun lalu. Di London itu dia bilang, Mr. Mayor, semua kota di Inggris Pak, proyeknya itu dikerjakan swasta.
bukan oleh APBD. Swasta yang bikin taman, swasta yang ngaspal jalan, swasta yang pasang lampu, swasta yang bikin penjara, rumah sakit, sekolah. Kota bayar long term payment 25 tahun, Pak. Itu yang betul, jadi perubahan datang cepat di muka, rakyat senang, ekonomi bergerak, cash flow kota tidak terganggu. Kalau hari ini semua kota Indonesia itu konvensional, Pak. Punya X rupiah, belanja, aspal cuma sekilometer, puskesmas cuma strukturnya doang, tunggu lagi tahun depan duit, lanjutin 1 kilometer lagi, bikin gentengnya puskesmas. Lama, Pak. Ada kota-kota, Bandung masih mending ya, biaya personilnya hanya 40% APBD kami, 60 untuk pembangunan. Ada kota yang 70% APBD-nya habis buat gaji personil. Gak punya duit, Pak. Jadi sampai kiamat ya gitu emergensi kota itu tidak ada kemajuan ya. Nah sekarang saya sudah lobby ke presiden, sudah lobby ke Bappenas, sudah lobby ke Menteri Keuangan, saya bilang izinkan kota-kota di Indonesia melakukan PPP, Public Private Partnership. Ya, saya push tidak hanya yang ada revenue-nya seperti PPP untuk transportasi, tapi seperti di Inggris ada PPP yang non revenue, tidak ada duitnya, namanya social infrastructure. Jadi saya lagi list sekarang di Bandung mulai 2016. Jadi suatu hari dalam 3 tahun ini, semua puskesmas yang 70 saya beresin. Sekolah semua 3 tingkat, ngaspal 100%, semua gitu kan. Nanti kami nyicil selama 25 tahun. Ini sedang diproses. Bandung akan kota pertama yang melakukan itu. Keuntungannya 3, perubahan datang cepat. Kami ini butuh 60 triliun Bapak Ibu untuk bikin Bandung keren. APBD Bandung cuma 6 triliun, setengahnya habis, cuma punya 3T. Kali 5 tahun saya, cuma 15 triliun, Pak. Butuh 4 wali kota untuk mewujud 4 periode wali kota untuk mewujudkan Bandung yang keren itu. Saya bilang kelamaan kan. Nah kalau pakai PPP di zaman saya, 3 tahun ini bisa, asal didukung oleh instrumennya. Alhamdulillah sudah keluar peraturan Menteri Keuangan yang membolehkan kota-kota PPP. Bandung sudah punya perda namanya multi years contract, jadi bisa bayar. Jadi siapapun wali kota DPRD-nya tidak akan mengganggu komitmen investasi. Itu keuntungan pertama, perubahan datang cepat. Keuntungan kedua kan ada inflow kapital. Si investor itu bawa buat ngaspal, buat bikin sekolah. Ekonomi bergerak, pengangguran berkurang. Keuntungan ketiga, cash flow saya tidak terganggu, si 6 triliun itu kan dicicil. Daripada saya ngasih anggaran ke Dinas Bina Marga saya 600 miliar per tahun, sambil nyicil-nyicil, mending 600 miliar saya ini dipakai buat bayar. Tapi banjir beres, ngaspal beres, ini beres. Nah, logika baru ini belum dipahami, Pak. Tapi Bandung mau duluan 2016 ini fokus ke PPP model Inggris itu. Nah, kira-kira itu perspektif-perspektif ekonomi dari skala mikro yang kita kerjakan, kita proaktif di MEA dan seterusnya, dan juga menyiapkan jangka panjang sebuah instrumen membangun kota. Bapak bayangkan ya, kalau berhasil kita PPP itu, ya, build and BTO, ya, build, transfer dan operasional itu, kalikan 500 kota dan kabupaten. Makanya seorang profesor di Harvard pernah bilang ke saya begini, Mr. Mayor, you have 2 ways to make Indonesia great, dia bilang. 1, you have super presiden, ya. 2, united mayors, dia bilang gitu. Karena saya bukan presiden, saya mayor, saya wali kota, saya pakai jalur kedua. Jadi saya komporin semua bupati wali kota supaya agenda PPP ini jadi kekompakan bersama. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melesat dengan kekompakan sila ketiga itu. Kira-kira gitu Pak, semangat saya terhadap ekonomi. Terima kasih banyak Pak Ridwan Kamil, atau biasa kita panggil Kang Emil. Kalau tadi Kang Emil di awal mengatakan bahwa orang belanja di Bandung itu karena ada prakondisinya, suasananya dingin, jadi bawaannya semua belanja.
tadi ternyata kurang lebih kejadiannya sama juga Kang Emil ketika Kang Emil ngomong. Sudah ada prakondisinya, orang udah penasaran sama Kang Emil. Ketika Kang Emil bicara, akhirnya semuanya dengarin dengan serius tadi sampai pembicara pun juga semua serius. Saya sangat banyak sekali. Tadinya terus terang saja saya sangat gelap. Ternyata pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan para UKM kita dalam menghadapinya. Tapi saya hanya mengingatkan saja barangkali bahwa para UKM di Kota Bandung ini bukan hanya yang mereka ikut kompetisi saja, tapi lebih banyak lagi ribuan para UKM kreatif yang perlu juga dukungan dan support dari pemerintah Kota Bandung. Itu sudah pemerintah. Terima kasih. Dari mana tadi? Saya dari UKM. Dari UKM. Berasal dari Inggris. Oke, terima kasih banyak. Setelah ini saya mohon izin, tapi intinya begini Pak. Saya ini kan dulu juga entrepreneur, jadi setiap problem-problem yang hadir di sini saya ingin cari solusinya. 4 hari lalu kita dianugerahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO sebagai World City of Design, jadi kota kreatif dunia berbasis desain. Jadi itu artinya added value ekonomi sekarang sudah dihargai Pak ke tingkat dunia. Nah, saya sedang menyiapkan yang saya sebut dari hulu ke hilirnya tadi. Ya. Yang hilirnya kan tadi Little Bandung sudah, jadi bapak-bapak UMKM silahkan ikutan untuk nyetip ya ke sebuah kendaraan yang namanya Little Bandung. Sebut Bandung karena saya masih wali kota, tapi kalau Bandung Barat mau ikut, kabupaten mau ikut juga nggak ada masalah ya. Masih. Karena nama Bandung ini kadang-kadang jadi identitas orang Sunda Pak. Kamu di mana? Saya dari Bandung Pak. Bandung mana? Garut Pak. Jadi Bandung kene. Ya. Nah itu yang dari hilirnya. Di hulunya, nah ini kami butuh bantuan. Kebetulan ada Ibu Yanti ya Bu, ya Direktur Siasat Mandiri, Bapak dari Indosat juga. BNI, maaf. Punten. Nah yang saya maksud begini. Saya punya bangunan di Jalan Laswi, Bu. Bangunannya sebesar 2 kali gedung inilah, terbengkalai, kayak gitu ya. Nah, kami itu ingin konversi si bangunan ini menjadi innovation center. Jadi, bapak-bapak dari Indosat dan BNI jangan nunggu dulu orang tuh udah kreatif, menciptakan menjadi kreatif itu satu PR besar negeri ini, Pak. Jangan udah kagumnya dengan 300 aplikasi orang gitu ya. Tapi menuju begitunya itu satu siklus yang kadang-kadang dicuekin. Nah di Amerika yang udah canggih, itu mereka punya gedung innovation center itu namanya Fab Lab. Dimana kalau orang ada ide keren, tapi dia nggak punya mesin, dia datang ke gedung itu Pak, menciptakan prototipnya. Dia mau bikin sesuatu yang luar biasa, karena mahal dia datang ke gedung itu. Nah saya titip, apakah BNI melalui CSR-nya bersama Indosat bisa bantu kami bikin mungkin ya BNI Indosat Innovation Center lah gitu. Di dalamnya itu adalah alat-alat canggih, alat-alat digital, alat-alat apapun yang membuat orang Bandung, Jawa Barat yang punya imajinasi, nggak punya duit, tinggal datang ke itu. Nah ini belum pernah ada di Indonesia kecuali di Amerika. Mudah-mudahan Bandung bisa mewujudkan di tahun depan. Sehingga itu yang kita akan melahirkan orang kreatif. Nah sekarang pada saat orang kreatif UMKM ini berbisnis, betul tadi ada kendala-kendala perizinan. Makanya 2016 saya sudah komit. Yang tadi saya sampaikan, kalau bisa perizinan itu nggak ada, cukup pemberitahuan aja. Ya, selama dia menandatangani perjanjian bahwa dia tidak melanggar aturan-aturan yang fundamental. Sehingga nggak nunggu berbulan-bulan izin domisili yang pingpong-pingpong kali ribuan, betapa miliaran rupiah tidak bergerak gara-gara urusan izin. Maka saya akan melakukan itu sebagai warisan saya dalam mengakselerasi. Kemudian yang berikutnya, Kota Bandung ini punya target 100.000 entrepreneur sampai 2018. Nah ini innovation centernya ya, kira-kira ada gambarnya seperti itu. Nah 100.000 ini sekarang kita sudah lakukan, kami sisihkan APBD Pak untuk pembinaan agar dia jangan modal semangat aja, dia harus digital ekonomi. Itu saya keluar uang APBD untuk melatih UKM-UKM Bandung ini going digital atau online store, kira-kira begitu. Ya.
Jadi kami lakukan itu. Jadi ada kredit pelatih, ada pelatihan, target 100.000, ada innovation center, ada Little Bandung. Sebenarnya siklusnya itu udah kami siapkan. Nah, tapi kami punya keterbatasan, oleh karena itu kita berharap ada dukungan political will kami ini bisa disinkronkan sehingga mimpi Indosat untuk Digital Nation ini silahkan gunakan Bandung, Pak. Yang paling mahal di dunia ini political will, Pak. Ya, mau Bapak ngomong kayak Bill Gates juga, kalau orang wali kota bupatinya enggak, cuma jadi seminar doang. Di Bandung enggak, karena saya dunianya begitu. Saya pakai sosial media untuk berkomunikasi dengan warga saya, untuk mengedukasi warga saya dengan pengetahuan-pengetahuan, untuk menjawab kritikan-kritikan yang kadang-kadang nggak berbasis fakta. Twitter saya 1,2 juta followernya, Instagram saya kemarin 2 juta followernya, Facebook saya reachable-nya 20 juta per bulan. Jadi kalau saya punya koran namanya Ridwan Kamil, ya itulah jumlah oplah saya seperti itu. Ya, di sini saya lihat betapa digital ini bisa mempengaruhi orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi yang ngomentarin saya itu dari Ambon, ada dari Jerman, ada dari Amerika, dari mana-mana. Bayangkan kalau logika digital culture ini kita push ke ekonomi. Nah, saya butuh partner, makanya sekarang saya tawarin aja di forum ini. Bisa nggak Pemkot Bandung ada MOU dengan BNI bersama Indosat dan lain-lain untuk ekonomi digital, Bu, gitu ya. Tapi saya titip, ekonomi digital itu, Pak, kita konsepkan dari hulunya, innovation centernya, melahirkan orang-orangnya menjadi kulturnya, sampai ke commerce-nya. Bapak jangan terlalu sibuk di commerce, nggak ada masalah juga, tapi kita punya kewajiban melahirkan generasi yang sudah digital. Yang punya HP 300 juta, penduduk Indonesia hanya 250 juta. Jadi negeri satu-satunya yang HP-nya lebih banyak dari penduduknya adalah Indonesia tercinta. Jadi kalau ngomongin negara berkembang, iya, tapi kalau udah ngomongin digital, kita ini negeri paling cerewet sedunia. Twitter itu nomor 1, Jakarta paling cerewet, Bandung nomor 6 sedunia. Jadi tinggal digeser. Bulan lalu kita dapat award di Barcelona, kota 6 besar smart city dunia, Pak. Kami sudah punya ratusan apps tadi. Kenapa dikasih award? Salah satunya katanya, kata tim dari sana, karena Bandung ini citizen participation-nya paling tinggi sedunia. Jadi cerewetnya di WhatsApp, di Facebook itu saya geser menjadi cerewet mengawasi pembangunan itu. Makanya kenapa kita punya aplikasi-aplikasi. Di Bandung itu warga bisa ngasih raport, Bu. Kalau yang tadi izin lambat ya, itu dia masuk ke SIP Bandung Go ID, dia scoring. Si bapak ini, lurah itu, lelet, kasih. Itu laporannya masuk tiap minggu ke meja saya. Gara-gara itu sekarang berubah, lebih service oriented. Ya. Ini perubahan kultur. Maka 2 minggu lagi Kota Bandung dianugerahi the best performing birokrasi itu Kota Bandung. Nilainya 80, dari 500 kota kabupaten yang nilainya 80, hanya Kota Bandung dari yang dulunya terburuk nilai 50. Poin saya revolusi Pemkot ini dengan digital juga, tapi dalam dunia pemerintah. Poin saya adalah banyak optimisme lah ya, datang dari kami-kami yang sedang jadi wali kota ini. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 tahun infrastruktur, innovation center, nanti kita tinggal panen saja berita baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mohon izin saya kirim surat Indosat dan BNI kalau bisa. Ini luar biasa dan belum ada di dunia, Pak, kecuali Amerika. Maka saya mau bikin di Bandung, tapi karena keterbatasan mohon didukung. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatannya mau lambat kayak sekarang, ya beginilah kecepatannya dengan konvensional fiskalnya. Tapi negara-negara lain itu nggak begini, negara lain pakai PPP. Apa itu PPP? Mengajak pihak ketiga membangun kota. Semua infrastrukturnya dibangun oleh pihak swasta. Kota membayar jangka panjang, ada yang 15, ada yang 20-25 tahun. Keuntungannya apa? Keuntungannya infrastruktur datang cepat, cash flow kota tidak terganggu karena dicicilkan. Itu revolusi. Kalau itu tidak dilakukan sampai kapanpun negara kita pasti kalah. Sudah coba ditawarkan, Pak? Udah, saya lagi ngelis
beberapa panjang jalan, transportasi, bikin flyover, underpass, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Tentang kebutuhan UMKM tadi Pak, tidak perlu perizinan untuk surat perjanjian bantuan. Ya ini lagi dikaji untuk UMKM ya, yang dampak lingkungannya nggak terlalu besar, kita nggak perlu pakai izin, tapi untuk pemberitahuan ini masih dikaji.